Sebelum memasuki zaman revolusi industri, fashion merupakan sebuah produk yang mahal karena fashion dijahit dengan tangan yang sangat detail. Efeknya, fashion hanya dapat dibeli oleh kalangan tertentu saja. Kemudian pada tahun 1980, muncullah zaman revolusi industri, di mana berbagai teknologi, salah satunya teknologi mesin jahit, untuk memproduksi produk fast fashion. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan desain pakaian yang bergerak cepat dari catwalk ke toko untuk memenuhi tren terbaru. Koleksinya sering didasarkan pada desain yang disajikan di acara Fashion Week. Fast fashion memungkinkan konsumen umum untuk membeli pakaian trendy dengan harga yang terjangkau. Fast fashion menjadi menjamur berkat harga pakaian yang lebih murah. Fast fashion memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah, sehingga tidak tahan lama. Misalnya, ketika musim panas, industri fast fashion akan memproduksi pakaian musim panas, dan dalam waktu yang singkat, mereka akan memproduksi pakaian untuk musim dingin ketika datang. Bahkan, saat ini, kebanyakan industri fast fashion memproduksi hingga 42 model fashion dalam waktu 1 tahun. Kini, isu fast fashion tengah ramai diperbincangkan berkaitan dengan kesadaran akan lingkungan. Sebab, meski mungkin masih banyak yang belum menyadarinya, industri fast fashion seringkali tidak memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengorbankan keselamatan para pekerjanya. Kebanyakan industri fast fashion terletak di Asia dan di negara berkembang, seperti Bangladesh, India, bahkan Indonesia. Fast fashion lebih mementingkan bagaimana cara agar produk sampai lebih cepat ke tangan konsumen dengan desain yang terbaru. Tentu hasil produksinya akan lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Biasanya mereka yang mempekerjakan wanita yang berpendidikan rendah, muda, dan imigran atau bukan penduduk asli. Para pekerja harus bekerja selama 14 jam per hari. Upah rendah, tidak ada jaminan asuransi atau jaminan keselamatan kerja, serta harus bekerja dalam kondisi yang berbahaya untuk memproduksi produk fast fashion. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Ayu di Ruang Tamu. Nah, saat ini pada episode kali ini saya akan membawakan tema berjudul kemiskinan dan pembangunan. Nah, di sini saya dan tim sudah mempersiapkan topik yang sangat menarik, yaitu keterkaitan fast fashion dan kemiskinan serta kesejahteraan para buruh di berbagai dunia. Salah satunya adalah di Bangladesh serta negara-negara yang terbelakang. Nah, lalu kami juga akan mengaitkan dengan bagaimana sih keterkaitan fast fashion dengan kebijakan internasional, yaitu Sustainable Development Goals dan kesejahteraan dan janji-janji para diplomat internasional dengan terkait kesejahteraan para buruh yang nyatanya faktanya dan mirisnya kesejahteraan tersebut masih belum didapatkan hingga sampai saat ini. Nah, tentunya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber yang sangat menarik dan kompeten pada bidangnya. Yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Menteri Koordinator dan Perekonomian, yaitu Bapak Arya. Bagaimana kabarnya Bapak Arya? Baik, selamat malam. Terima kasih, baik. Sehat Pak Arya? Alhamdulillah sehat. Nah, lalu yang kedua, kami juga mempunyai perwakilan dari staf ahli bidang sosial dan kemiskinan, yaitu Bu Fadia. Bagaimana kabarnya Bu Fadia? Alhamdulillah, baik. Nah, lalu yang ketiga, kami juga mempunyai perwakilan dari pengusaha, yaitu Mbak Dinda. Bagaimana kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah, baik. Dan yang terakhir, yaitu sangat menarik, saya dan tim mengundang seorang perwakilan dari buruh, dari Serikat Buruh Tasikmalaya, yaitu Pak Agis. Bagaimana kabarnya Bapak Agis? Alhamdulillah. Bapak gimana kabar? Saya baik. Dan sebelum masuk kepada perbincangan saya dengan narasumber-narasumber yang menarik ini,
saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fast fashion. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu model bisnis industri pakaian yang mereplikasi perangkat waktu baru dan desain mode yang tinggi dengan diproduksi secara massal dengan biaya yang rendah. Nah, tentunya ini sudah menjadi perhatian yang sangat besar bahwa bagaimana kesejahteraan para buruh tercapai dengan biaya yang rendah dan upah yang rendah pula. Serta fast fashion ini juga membawa ke toko retail dengan cepat saat permintaan yang sangat tinggi. Nah, di sini langsung saja kita ke pertanyaan untuk para narasumber kita yang sangat menarik, yaitu yang pertama kepada Bapak Arya selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Pak, bagaimana dampak fast fashion bagi pembangunan saat ini, Pak? Jadi begini ya Mbak Risma. Sebenarnya di era globalisasi ini, fast fashion ini telah menyediakan peluang kerja yang sangat banyak dan juga berpotensi berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah negara berkembang terutama. Kita lihat dalam kacamata ekonomi bahwa industri pakaian ini merupakan salah satu penghasil kekayaan yang terkuat dan juga terbesar di dunia. Industri tekstil ini tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan retail saja, tetapi pada negara juga sangat berpengaruh sangat besar. Karena industri tekstil ini sebagai salah satu pendorong ekonomi terbesar. Contohnya seperti di negara Tiongkok yang menduduki peringkat nomor 1 di dunia dalam produksi fast fashion dan ekspor tekstil secara keseluruhan. Tiongkok telah mencatat mengekspor tekstil itu senilai 274 miliar pada tahun 2013 dan juga menyumbang senilai 43,1% dari ekspor pakaian secara global. Kemudian yang kedua ada Bangladesh. Bangladesh itu menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok yang memiliki nilai ekspor kedua terbesar senilai 81% bagi sektor LMG atau ready made garment dan juga memberikan kontribusi 20% terhadap PDB di Bangladesh. Nah, industri fast fashion di Bangladesh ini telah mencetak para pekerja itu hingga 20 juta orang dan juga menjadi salah satu pendorong utama perekonomian di negara Bangladesh tersebut. Namun tetap permasalahan ini tuh harus cepat selesai karena permasalahan ini bukan hanya tentang isu hak para pekerja, melainkan terkait juga pada konteks kemanusiaan dan ekosistem lingkungan global. Nah, sebagian besar produk fast fashion itu kan terbuat berasal dari negara Tiongkok, Bangladesh, dan juga ada konsumen terbesarnya seperti Amerika Serikat yang telah mengonsumsi sekitar 46,85%. Nah, bukan berakhir di negara yang dengan konsumen terbesar bahwa pakaian bekas dari industri tekstil tersebut pasti ujung-ujungnya akan dibuang ke tempat sampah. Contohnya bisa dibuat jadi limbah padat. Nah, efeknya juga tidak hanya pada negara Amerika Serikat saja, tetapi melainkan kepada negara-negara yang memiliki penghasilan rendah, menengah. Nah, kenapa bisa berefek kepada negara tersebut? Karena negara tersebut memiliki kekurangan dukungan, kekurangan sumber daya, begitu. Nah, jadi diperlukannya untuk mengembangkan dan menegakkan perlindungan lingkungan dan pekerjaan untuk melindungi kesehatan manusia, begitu Mbak Ayu. Baik. Terima kasih Bapak Arya selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Nah, dari penjelasan tersebut kita sudah mendapatkan perspektif dari dampak fast fashion di Bangladesh dalam perspektif politik global serta dampaknya kepada kemiskinan dan kesejahteraan buruh. Begitu Bapak Arya? Ya, begitu. Lalu, nah, berikut tadi adalah pernyataan dan pendapat dari seorang Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Bapak Arya terkait fast fashion, kemiskinan, dan kesejahteraan para buruh di dalam perspektif politik global ya Pak. Nah, saat ini kami juga mempunyai narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu perwakilan dari seorang buruh dari Serikat Buruh Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Agis. Nah, Bapak Agis, saya mempunyai pertanyaan yang sangat menarik terkait keterkaitan fast fashion dan kesejahteraan buruh.
yaitu bagaimana pengaruh fast fashion terhadap buruh dan apakah benar-benar terjadi eksploitasi Pak terhadap buruh? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk fast fashion sendiri di kala ini banyak yang digandrungi anak muda, tapi mereka tidak tahu fast fashion itu apa, bagaimana cara membuatnya gitu kan. Mereka hanya bisa bisa hanya terus membeli bajunya gitu kan, tapi tidak mengetahui efek samping dari hal tersebut. Nah, maka dari itu saya di sini akan jelaskan bagaimana sih hal tersebut bisa berdampak terutama pada buruh gitu kan. Seperti yang kita ketahui mungkin ya, banyak pabrik-pabrik di luar negeri yang memang para buruhnya itu seorang wanita gitu. Apalagi di negara-negara dunia ketiga seperti Bangladesh, Mozambik dan sebagainya gitu. Nah, hal itulah gitu yang membuat seorang buruh tuh bisa terintimidasi dan terdiskriminasi gitu. Seperti yang sudah saya bawa ini kan ada data-data juga ya. Nah, seperti di negara Pakistan pada tahun 2012 itu ada pabrik tekstil Ali Enterprise yang terbakar dan menewaskan 258 pekerja. Nah, maka dari itu negara-negara terbelakang ini dengan sumber daya yang banyak, dengan penduduk-penduduk yang bisa dibilang kurang didik ya. Nah, maka dari itu gaji dari buruh ini bisa dibilang rendah gitu, seperti itu. Selain itu juga di negara Bangladesh juga ada suatu kejadian yang hampir sama dengan di Pakistan, yaitu di Rana Plaza, yang mana di Rana Plaza itu memang tempat atau bangunan yang dikhususkan untuk pabrik garmen dengan pabrik-pabrik besar seperti H&M atau Zara. Nah, itu tuh dikumpulkan di sana gitu. Pada tahun 2012 juga kalau nggak salah dia itu runtuh juga. Nah, dari hal tersebut kita juga bisa melihat gitu. Selain gaji yang kecil, mereka juga tidak difasilitasi dengan layak. Mereka juga diabaikan dari segi keselamatan juga gitu. Jadi diskriminasi atau eksploitasi bagi kaum buruh ini memang benar-benar dan juga nyata adanya, baik dari segi gaji ataupun fasilitas dan dukungan dari pemerintah negara tersebut gitu. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak. Lalu yang kedua, saya memiliki pertanyaan yang tidak kalah menarik nih Pak. Berarti para buruh ini dapat dikatakan sudah dieksploitasi untuk diperas tenaganya demi keuntungan para kapitalis Pak? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kan kita juga bisa melihat selain tenaga yang dikeluarkan untuk kerja terus-menerus dan juga upah yang tidak sesuai, dan saya bilang tadi juga fasilitas di tempat kerjanya pun kurang baik gitu. Nah, eksploitasi kapitalisme itu seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx gitu. Yang mana bagi Marxisme konflik ini berdasar pada kepentingan kekuasaan dalam sistem produksi kapitalis yang memberi banyak uang bagi pemenuhan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi perusahaan di sini tuh seakan-akan bodoh amat gitu dengan para buruh itu. Yang penting mereka memiliki keuntungan yang benar-benar besar. Karena kan mereka juga bisa terus masuk gitu ke negara itu. Tidak hanya di Bangladesh. Itu menjadi bukti kalau mereka itu memang benar-benar ingin menguntungkan mereka sendiri gitu. Seperti itu. Selain itu juga tenaga kerja ini dikerahkan dengan sebanyak-banyaknya dan juga waktu yang sangat panjang. Seperti itu. Tenaga pekerja juga telah menjadi komoditas di mana perusahaan dan kaum buruh menekan pengeluaran para buruh seminim-minimnya. Dengan begitu, produksi skala masif bisa berjalan dengan biaya murah dan bisa meraih keuntungan yang besar-besarnya. Hal ini membuat mengapa upah pekerja tidak lagi setara dengan tingginya tuntutan produksi dan panjangnya jam kerja. Pada fashion pun terungkap bahwa para buruh tekstil ini memang benar-benar kecil gajinya. Kan seperti yang kita tahu juga, fashion itu memang fashion yang bergerak sangat cepat, dimana akselerasi dari pembuatan di pabriknya juga dibutuhkan waktu yang sangat cepat. Tapi dengan harga yang murah juga pasti butuh pengikisan gitu pada biaya produksi. Dengan biaya produksi yang murah dan banyaknya tenaga yang dikeluarkan, sehingga
terus menerus akan membuat perusahaan itu semakin buncit dan semakin terus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri tanpa memperhatikan para buruh. Nah, kembali lagi bersama saya Ayu di ruang tamu. Nah, saat ini saya dan dengan tim saya juga juga mempunyai narasumber dan topik yang lebih hangat dan juga tidak kalah menarik untuk diperbincangkan. Nah, saat ini saya bersama seorang staf ahli bidang sosial dan kemiskinan, yaitu Ibu Fadia. Nah, Bu, saya juga memiliki pertanyaan terkait yang saya lontarkan kepada Bapak Arya dan juga Bapak Agis selaku seorang buruh. Nah, pertanyaan ini sangat menarik, Bu, karena saling ketergantungan, yaitu bagaimana dampak fast fashion sendiri terhadap kemiskinan, Bu. Baik, Mbak Risma, pertanyaannya sangat menarik. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Pertama ya, dominasi kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang diterima dan diimplementasikan secara global ini telah menimbulkan fenomena economically constructed ya, sehingga mengkonstruksi sebuah budaya konsumerisme masyarakat menjadi suatu hal yang lumrah, begitu ya Ibu. Nah, mayoritas pola konsumerisme ini hanya mementingkan tren dan juga harga pakaian yang semurah-murahnya. Nah, apabila harga satu pakaian ini semakin murah, maka semakin murah pula upah yang dibayarkan kepada buruh industri pakaian tersebut. Tapi ironisnya itu, aspek-aspek yang secara fundamental seperti kesejahteraan buruh yang memproduksi pakaian-pakaian tersebut itu diabaikan dan bukanlah faktor determinan penting masyarakat membeli pakaian. Tadi sebelumnya berbicara tentang kesejahteraan buruh pakaian, begitu ya. Di Bangladesh ini merupakan salah satu dari banyak negara yang cukup dikenal dengan kekurangan kesejahteraan buruh, khususnya ya buruh pakaiannya gitu. Nah, rendahnya kesejahteraan buruh pakaian di Bangladesh ini sejatinya merupakan sebuah paradoks, mengingat Bangladesh ini memiliki penghasilan yang sangat tinggi dari bidang industri pakaian. Bangladesh ini juga merupakan sebuah negara terbesar kedua di dunia di dalam industri garment. Nah, industri garment di Bangladesh ini selama ini menghasilkan produk-produk pakaian yang diekspor di luar negeri gitu ya, di berbagai belahan dunia ini, dan juga setiap tahun itu menghasilkan pakaian sekitar 194 triliun dan juga merupakan 79% dari pendapatan negara tersebut. Lebih dari 3,2 juta orang bekerja di dalam sektor ini di 5.000 pabrik garment yang tersebar di Bangladesh. Nah, meskipun begitu ini pakaian di Bangladesh upahnya itu terhitung kecil sehingga tidak dapat memenuhi tingkat kesejahteraan buruh. Nah, Bangladesh ini sendiri juga negara di urutan kedua dengan upah yang paling minim bagi pekerja garment sebesar 0,25 US dollar per jamnya. Nah, orang miskin ini dieksploitasi baik sebagai pekerja maupun konsumen fast fashion. Terus keterbatasan pilihan dan keinginan untuk berhemat mereka ini dimanipulasi sebenarnya oleh industri fast fashion untuk menarik hati masyarakat kelas menengah dan juga menengah ke bawah. Tapi tanpa kita sadari juga praktik fast fashion ini menggerogoti masyarakat dan juga lingkungan hidup sebenarnya ya. Dan juga orang-orang miskin ini semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena pengeluaran mereka ini jauh lebih besar akibat terpaksa mereka itu untuk membeli sesuatu barang yang harganya ini murah dan juga berumur yang singkat. Sementara para pemilik modal ini semakin agresif untuk melakukan produksi secara terus-terusan, secara besar-besaran juga gitu. Seperti itu jawaban dari saya, mungkin ya Bu. Oke, terima kasih Bu Fadia. Jawabannya yang sangat memberi insightful, memberi insight yang sangat baru dan sangat segar untuk kami para kaum yang ingin terus belajar ya Bu. Nah, lalu kami juga saya dan tim juga tidak mempunyai narasumber yang tidak kalah menarik lagi, yaitu dari seorang pengusaha, yaitu Mbak Dinda. Nah,
pertanyaannya juga masih saling bersangkut paut nih Mbak, yaitu bagaimana pengaruh fast fashion terhadap bisnis keberlanjutan. Adakah cara untuk menghadapi dampak negatif dari fast fashion ini, Mbak? Terima kasih Mbak Ayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Cara menghadapi dampak negatif dari fast fashion yaitu dengan menerapkan keberlanjutan fashion. Fashion keberlanjutan tidak hanya sebatas fashion, tetapi merupakan suatu pembangunan gaya hidup yang dapat mempengaruhi pemanasan global, keseimbangan ekologi, peminimalan bencana alam, konservasi vegetatif, konservasi satwa liar, dan segala hal yang sifatnya dalam menjaga alam dan ramah lingkungan. Fashion keberlanjutan ini memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh pihak yang ada dalam industri fashion untuk mengubah cara produksi dan konsumsi secara bersama-sama agar menjadi lebih baik. Seluruh pihak dalam industri fashion yang dimaksud adalah fashion designer, produsen, distributor, dan konsumsi. Fashion keberlanjutan ini memiliki 3 aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa manfaat yang terdapat dalam fashion keberlanjutan adalah dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya, memberikan kenyamanan bagi konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini sudah cukup banyak brand fashion yang mengangkat konsep fashion berlanjut, baik dari brand fashion luar negeri maupun lokal. Beberapa brand fashion lokal tersebut merupakan Kanawood Image Studio sejauh mata memandang. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa makin banyak pula pihak yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja yang dipekerjakan pada industri fashion. 25 September 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disebut Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia yaitu Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga tahun 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kaum buruh di seluruh dunia. Hidup kaum buruh. Hidup kaum buruh. Hidup kaum buruh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah yang menjadi cita-cita dari kaum buruh? Apakah untuk merubah sistem ekonomi negara? Apakah untuk merebut alat-alat produksi? Ataukah untuk terciptanya masyarakat berkelas? Sesungguhnya saudara-saudara, tidak ada yang salah dari cita-cita luhur tersebut. Namun pada intinya saudara-saudara, yang menjadi cita-cita dari kaum buruh adalah terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh itu sendiri. Dan yang menjadi fokus utama perjuangan dari para kaum buruh untuk menciptakan kesejahteraan tersebut adalah yaitu menaikkan upah minimum, menaikkan standar upah minimum, dan ketersediaan lapangan kerja saudara-saudara. Karena pada saat ini saudara-saudara sekalian,
banyak sekali terjadi kasus-kasus dengan laporan-laporan yang telah terjadi terhadap perusahaan-perusahaan industri fast fashion, yang mana mereka mengeksploitasi para kaum buruh dengan membayar kaum buruh dengan upah yang sangat rendah, saudara-saudara. Mereka memperkerjakan kaum buruh dalam waktu 66 jam selama 1 minggu, saudara-saudara. Bahkan mereka melakukan kekerasan-kekerasan terhadap kaum buruh, seperti halnya yang terjadi di Bangladesh, di India, di Sri Lanka. Mereka, para perusahaan industri, menerapkan sistem produksi yang tidak masuk akal, saudara. Mereka menerapkan sistem produksi yang sangat brutal. Mereka terus memproduksi pakaian secara terus-menerus tanpa memperhatikan tenaga kerjanya, yaitu para kaum buruh, saudara-saudara. Mereka menindas kaum buruh, mereka melakukan kekerasan, mereka mengeksploitasi, saudara-saudara sekalian. Sehingga para kaum buruh di sana, saudara-saudara, termasuk perempuan, mereka merasa terancam dengan kerja lembur yang tidak diberikan upah sesuai selayak-layaknya, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kami di sini menyatakan mengutuk keras terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri fast fashion. Kami di sini menolak tindakan-tindakan kapitalis yang telah dilakukan oleh para industri perusahaan fast fashion, saudara-saudara. Hidup kaum buruh! Hidup! Hidup kaum buruh! Hidup! Kaum buruh! Hidup! Anti kapitalis! Anti kapitalis! Anti kapitalis! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.